بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita sehingga tidak berlalu sedetik pun dari kehidupan kita kecuali kita selalu diliputi oleh rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita selaku hamba Allah adalah mensyukuri nikmat Allah. Dan itu bukan karena Allah butuh dengan syukur kita. Akan tetapi Allah menjanjikan akan memberikan tambah nikmat bagi mereka yang mau bersyukur terhadap nikmatnya. Alhamdulillah, kita selesai melaksanakan kewajiban kita selaku muslim, melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian duduk sejenak untuk mendengarkan kajian atau tausiah sambil menunggu salat Isya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang telah kita lakukan dihitung sebagai amal ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salat beriringkan salam kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Semoga kelak kita termasuk di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan berbahagia mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an, sesuai dengan jadwal dan tema yang ditetapkan oleh seksi dakwah pada malam ini tausiah kita ya, yaitu temanya Ramadan bulan Al-Quran. Nasihat yang selalu kita dengarkan dan berulang-ulang disampaikan. Dan memang ini akan selalu kita dengar dan selalu akan disampaikan. Karena memang kata Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan faedah dan manfaat bagi kaum muslimin perihal peringatan itu kadang memang perlu diulang-ulang. Allah mengatakan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan. Karena peringatan itu akan bermanfaat bagi orang yang beriman. Di sini Allah menyatakan yang firman-Nya wa dzakir. Ya, dzakir diambil dari kata dzakara yudzakiru tadzkiran yang artinya mengingatkan. Dalam bentuk fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Wazan yang salah satu faedah dan maknanya litaktsir, menunjukkan banyak. Artinya apa? Dalam memberikan peringatan kadang tidak cukup satu kali, mesti berkali-kali. Ada orang mendapatkan peringatan, mendapatkan faedah dari peringatan dari awal. Ada yang telah berkali-kali baru bisa mendapatkan manfaat dari peringatan tersebut. Maka di sini kita kembali menyampaikan ini, walaupun sudah disampaikan oleh guru-guru kita yang lainnya sebelumnya, sebagai bentuk mengingatkan kembali ya tentang nasihat-nasihat ini berkaitan dengan bertepatan dengan sebentar lagi akan datang bulan Ramadan. Kita mengetahui bulan Ramadan disebut dengan bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan disebut dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Dan ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ya adalah merupakan bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia,
wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelas-penjelas bagi petunjuk dan pembeda antara hak dan batil. Ini kenapa bulan Ramadan disebut sebagai bulan Al-Quran? Karena memang ada kaitannya. Di antara kaitannya adalah bulan Ramadan adalah bulan yang mana diturunkan dalamnya Al-Quran. Seperti disampaikan dan disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat yang barusan kita baca. Karena memang Al-Quran itu secara keseluruhan, ya, dari Lauhul Mahfuz, ya, itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara sekaligus itu di bulan Ramadan. Dari situlah kita membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan itu. Seperti inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkannya di bulan Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar. Atau di dalam ayat lain, sesungguhnya kami menurunkannya di malam yang penuh dengan berkah. Nya di sini, kata ganti di sini adalah Al-Quran. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran pada waktu yang terbaik. Di bulan Ramadan dan di malam Lailatul Qadar. Allah menurunkan Al-Quran pada saat-saat momen terbaik, waktu yang terbaik. Dan ini menunjukkan salah satu dari keistimewaan Al-Quran. Makanya semua yang berkaitan dengan Al-Quran itu akan mendapatkan keistimewaannya. Rasul kita Nabi Muhammad SAW adalah merupakan Rasul yang terbaik. Rasul yang paling mulia dan paling abdal. Kenapa? Karena kepadanya diturunkan Al-Quran. Sebagaimana malaikat Jibril alaihi salam merupakan malaikat yang paling mulia. Karena dia yang turun membawa wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Yaitu wahyu berupa Al-Quran. Dan saat diturunkannya, itu adalah malam Lailatul Qadar. Karena di malam itu Al-Quran diturunkan, maka jadilah Lailatul Qadar merupakan malam yang terbaik. Bahkan Allah katakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Artinya apa? Kita beribadah di malam tersebut sama keutamaannya seperti kita beribadah selama 1000 bulan. Dan itu dihitung sekitar 83 tahun lebih. Kita baca Quran di malam tersebut seolah-olah kita membaca Al-Quran selama 83 tahun. Itu keistimewaan Al-Quran. Maka hati-hati kaum mukminin yang di situ dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran, kalau mereka menjaganya dengan haknya, maka itu akan menjadi hati-hati yang istimewa, mendapatkan kebaikan dan keberkahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tempat diturunkannya Al-Quran juga menjadi tempat yang istimewa. Di antaranya Mekah, Madinah, merupakan dua kota suci, ya, yang diharamkan oleh Allah. Dua kota suci yang memiliki keistimewaan. Karena di dalamnya diturunkan Al-Quranul Karim. Nah, berkaitan dengan bulan Ramadan, seperti yang kita sampaikan tadi, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Karena memang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dan ada kaitannya dengan Al-Quran. Pertama, karena di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Yang kedua, karena Rasulullah SAW melakukan mudarasah Al-Quran dengan malaikat Jibril. Rasulullah SAW setoran hafalan Al-Quran kepada malaikat Jibril itu setiap malam di bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran, karena memang Rasulullah SAW dalam kebiasaannya setiap tahunnya, bahkan di tahun wafatnya beliau SAW, beliau melakukan itu sampai khatam 2 kali Al-Quranul Karim. Setoran hafalan kepada malaikat Jibril alaihi salam. Dan itu setiap malamnya. Karena Rasulullah SAW menghidupkannya dengan Al-Quran, maka bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran. Begitu juga bulan Ramadan di dalam ayat tadi disebutkan digandengkan dengan puasa Ramadan. Di bulan Ramadan, di samping kita dianjurkan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, juga sebelumnya disebutkan digandengkan dengan puasa Ramadan. Dan kalau kita lihat hadis Rasulullah SAW, dua perkara ini adalah perkara yang agung. Karena Al-Quran dan puasa itu memiliki kesamaan. Kesamaannya apa? Kelak di akhirat akan sama-sama memberikan syafaat kepada pelakunya. Orang yang banyak berpuasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka puasanya akan menjadi benteng dan akan meminta syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan
Al-Quran, akan berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memberikan pembelaan terhadap mereka-mereka yang perhatian terhadap Al-Quran, yang membaca Al-Quranul Karim. Maka kalau kita lihat, ya, begitu besar perhatian kaum salaf terhadap Al-Quran, terkhusus lagi di bulan Ramadan. Maka kalau kita ingin mendapatkan keutamaan seperti yang mereka dapatkan, otomatis kita mesti mencontoh dan mengikuti mereka. Ya, mencontoh dan mengikuti mereka. Karena kata seorang penyair, wa kullu khairin bittiba'i man salam. Setiap kebaikan itu berada dalam sikap kita mengikuti kaum-kaum salaf. Yaitu para sahabat Rasulullah, para tabi'in dan atba' tabi'in, yang mereka itu direkomendasikan dan dipuji oleh Rasulullah SAW tentang keutamaan mereka. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat bagaimana kaum salaf rahimahullahu ta'ala menghidupkan malam-malam Ramadan. Itu mereka hidupkan dengan Al-Quran. Baik dengan melakukan qiyamul lail, membaca Al-Quran di dalam salat-salat mereka, atau mereka baca di luar salat mereka. Yang jelas mereka menghidupkan malam-malam Ramadan itu dengan bacaan Al-Quranul Karim. Dan ini menunjukkan betapa bulan Ramadan itu adalah bulan yang pantas untuk dihidupkan dengan Al-Quran. Kenapa bacaan Al-Quran yang ditonjolkan? Yang lebih banyak diutamakan. Karena memang membaca Al-Quran, kita mengetahuinya, begitu banyak keutamaannya. Begitu besar fadilahnya. Hadis yang selalu kita dengarkan, disampaikan kepada kita, Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan minal Quran, falahu bihi hasanah. Siapa membaca satu huruf saja daripada Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Sementara satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan satu huruf itu adalah alif lam mim. Enggak. Tetapi walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Akan tetapi yang dimaksud dengan satu huruf itu adalah alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bayangkan, dengan membaca alif lam mim saja, yang hanya butuh beberapa detik, kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Karena setiap hurufnya terkandung satu kebaikan dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali lipat, jadilah 30 kali lipat. Inilah keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian para ulama menghitung dan mengalikan berapa keutamaan, ya, kebaikan-kebaikan yang ada dalam Al-Quran. Maka mereka memperkirakan sekitar lebih dari 3 juta kebaikan bagi mereka yang mengkhatamkan Al-Quran. Itu hanya perkiraan. Kenapa demikian? Karena kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya sebatas 10 kali lipat. Bisa jadi lebih daripada itu. Karena Allah menjanjikan di dalam hadis qudsinya, "Faman hamma bihasanatin fa'amilaha katabaha Allah indahu asyra hasanatin ila 700 dhifin ila adhafin katsira." Siapa yang punya keinginan kuat untuk melakukan suatu amal ketaatan, maka akan dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat ganda daripada itu, bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran memiliki keutamaan lebih daripada itu. Makanya ayat yang dikatakan innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ini disebut sebagai ayatul Qurra. Disebut sebagai ayatul Qurra karena memang di dalamnya dijelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Betapa orang yang membaca Al-Quran mendapatkan begitu besar keutamaan dan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka dianggap ketika membaca Al-Quran, mereka itu sedang melakukan transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, berbisnis dengan Allah dan berdagang dengan Allah. Yang hebatnya, perdagangan mereka
ya, bisnis mereka, perniagaan mereka itu tidak mengenal istilah merugi. Artinya selalu untung. Selalu mendapatkan laba. Nggak pernah bangkrut. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala selalu menjanjikan keuntungan. Maka orang yang membaca Al-Qur'an sejatinya sedang berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita mengetahui ada masa-masanya di dalam niaga itu, ada masa-masanya barang perniagaan kita itu laris, laku dan laris manis. Maka pasti kita akan memanfaatkan momen-momen tersebut. Kalau seandainya kita ibaratkan melakukan amal ketaatan itu seperti membaca Al-Quran, dan itu akan mendapatkan keuntungan, maka bulan Ramadan itu istilahnya adalah musim orang mendapatkan banyak keuntungan. Musim orang panen banyak keuntungan. Ada masa-masa tertentu bagi para pedagang itu, mereka ya memanfaatkan momen-momen tertentu itu mendapatkan keuntungan yang besar. Karena di saat itu dagangan mereka sangat laris dan mendapatkan banyak keuntungan. Kalau seandainya seorang pedagang di masa-masa mereka memetik hasil dan keuntungan yang banyak, karena itu adalah saat barang dagangan mereka diserbu dan dibeli oleh banyak pelanggannya, pasti mereka tidak akan melalaikannya, melewatkannya. Pasti mereka akan mempersiapkan diri untuk itu. Itu untuk keuntungan duniawi. Maka bagi seorang mukmin, dia mengetahui ada masa-masanya dia melakukan amal ibadah yang di situ dia mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan keuntungan duniawi. Orang berdagang berapa persen keuntungan yang didapatkan? Kalau mereka bisa mendapatkan 100% itu sudah hebat. Mendapatkan keuntungan 2 kali lipat itu sudah hebat. Allah Subhanahu wa taala tidak menjanjikan 2 kali lipat. Tetapi 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Dengan modal 1.000, kalau 10 kali lipat dia mendapatkan 10.000. Kalau 700 kali lipat berarti dia mendapatkan 700.000. Di mana perniagaan di dunia ini yang modalnya 1.000 tetapi keuntungannya mencapai 700.000. Kalau ada, pasti orang tidak akan melewatkannya. Orang pasti akan berlomba-lomba untuk memanfaatkannya. Padahal itu hanya keuntungan duniawi. Kalaupun ada. Dan keuntungan duniawi itu terbatas. Kenapa? Kita hanya terbatas menikmatinya di dunia. Setelah kita meninggalkan dunia, habis. Itu pun kita tidak bisa menikmati semuanya. Karena keuntungan duniawi, kekayaan duniawi itu yang kita nikmati hanya 3 kata Rasulullah SAW. Yang kita makan, yang kita pakai, dan yang kita infakkan. Rasulullah SAW di dalam sabdanya mengatakan, Yaqulu ibnu Adam, mali mali. Anak Adam itu selalu mengatakan, ini harta saya, ini harta saya. Kata Rasulullah, wa malaka min malin. Padahal kamu nggak punya harta yang kamu miliki. Illa ma akalta fa'abnait. Kecuali yang kamu makan dan itu sudah habis. Au ma labista fa'ablait. Atau yang kamu pakai dan itu pun sudah usang. Au ma anfaqta fa'amdait. Atau yang kamu infakkan dan itu yang akan terus-menerus kamu petik. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis Muslim. Hanya 3 yang kita dapatkan dan kita nikmati dari kekayaan. Yang kita makan, yang kita pakai, dan yang kita infakkan. Selain itu adalah harta yang kita peruntukkan untuk ahli waris kita. Yang akan mereka perebutkan. Dan celakanya itu akan kita pertanggungjawabkan keseluruhannya. Walaupun kita tidak menikmatinya. Akan ditanya, min ainaktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana harta ini didapat? Dan kemana harta ini dibelanjakan? Itu keuntungan duniawi. Sementara keuntungan ukhrawi, melakukan suatu amal ketaatan, apalagi membaca Al-Quran, tidak tanggung-tanggung. Bukan membaca Al-Quran selama 1 jam itu dihitung satu kebaikan. Atau setiap kita membaca Al-Quran itu dihitung kebaikan. Enggak. Tapi setiap huruf-huruf yang kita baca itu sudah dihitung satu kebaikan. Ya. Namun kenapa tidak banyak di antara kaum muslimin yang tidak tergugah hatinya? Ya. Tidak tergiur dengan penawarannya. Ya karena kebodohan kita. Karena ketidaktahuan kita. Bahkan mungkin karena tidak yakinnya kita. Kurangnya keyakinan kita.
Seolah-olah kita menganggap itu adalah sesuatu yang dilebih-lebihkan. Padahal itu benar adanya. Dan kelak kita akan mengetahuinya di saat ilmu gaibnya sudah disingkap oleh Allah. Yaitu nanti kelak di akhirat. Sekarang tidak diketahui. Hakikat dari pahala kebaikan yang diperuntukkan, yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tuh seperti apa? Tidak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ujian bagi kita. Percaya nggak kita? Yakin nggak kita? Beriman nggak kita dengan itu semua? Maka bagi seorang yang beriman, insya Allah Ta'ala, ketika mereka melihat pahala-pahalanya, disitulah kebahagiaan yang akan mereka rasakan. Ya. Dan di situ juga nanti akan timbul penyesalan. Kenapa ketika hidup di dunia tidak melakukan amal ketaatan yang lebih baik lagi? Makanya wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang selalu mencela. Di antaranya ya, mereka walaupun hidup di atas kebaikan di dunia, kelak di kehidupan akhirat pasti mereka akan menyesal juga. Penyesalannya apa? Kenapa mereka tidak melakukan amal ketaatan lebih banyak dan lebih baik lagi? Karena mereka melihat begitu besarnya pahala yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Al-Quranul Karim. Setiap hurufnya dinilai satu kebaikan, dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca satu halaman, berapa huruf yang ada di dalamnya? Dan kalau kita menyadari semuanya itu adalah merupakan keuntungan dan semuanya itu mendatangkan banyak sekali keutamaan, pasti kita tidak akan melewatkannya. Walaupun satu hari. Jangankan di bulan Ramadan, di hari-hari biasa pun kita tidak akan meninggalkannya. Pasti kita akan menjaganya. Kalaupun terlewatkan, pasti kita akan menutupinya dengan lebih banyak lagi di waktu yang lain. Apalagi di bulan Ramadan. Di hari-hari biasa saja, begitu keutamanya. Apalagi di bulan Ramadan yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengisi dan menghidupkan Ramadannya. Dengan apa? Dengan baca Quran. Apalagi dengan Qiyamul Lailnya. Dan Qiyamul Lail intinya adalah Al-Quran juga. Dia menghidupkan dengan salat. Apa yang dia baca dalam salat? Yang dia baca dalam salat adalah Al-Quran. Rasulullah menghidupkan salatnya. Bagaimana salat Rasulullah? Di antara para sahabat mengatakan mengikuti salat Rasulullah SAW dimulai dengan surah Al-Baqarah. Dia menyangka Rasulullah SAW akan ruku di ayat yang ke-100. Rupanya Rasulullah lewat. Mungkin di pertengahan Rasulullah lewat. Mungkin di akhir. Selesai surah Al-Baqarah, lanjut loncat ke surah An-Nisa. Selesai surah An-Nisa, balik ke surah Ali Imran. Selesai surah Ali Imran, baru dia ruku. Dan itu sudah 5 juz seperempat. 5 juz 4 halaman lebih dikit. Artinya hampir 5 juz seperempat. Hanya dalam satu rakaat. Begitu Rasulullah SAW menghidupkan malamnya. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Bahkan sampai telapak kakinya bengkak. Kenapa Rasulullah SAW mau melakukan hal tersebut? Padahal dia sudah dapat jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ghafarallahu lahu liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosanya Rasulullah SAW sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang telah berlalu dan juga yang akan datang. Sudah ada jaminannya akan masuk surga gitu. Tapi apakah Rasulullah SAW mencukupkan dirinya dengan jaminan tersebut, mengandalkan jaminan Allah Subhanahu wa taala dan tidak lagi memperbanyak amal ketaatan? Tidak. Rasulullah justru lebih semangat lagi di dalam melakukan amal ketaatan. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk wujud syukurnya terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala agar dia mendapatkan tambahan nikmat yang jauh lebih besar. Lalu kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Kita sudahkah mendapatkan jaminan? Belum. Otomatis kita lebih butuh untuk meningkatkan ketakwaan kita. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita bisa memperbanyak amal ketaatan kita, khususnya di bulan Ramadan. Kita nggak akan sanggup melakukan amal ibadah seperti Rasulullah. Namun yang kita lakukan adalah berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah kita usahakan untuk mengikuti. Mudah-mudahan dengan itu nanti kita mendapatkan keutamaan. Kaum muslimin jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an.
Jadi Rasulullah SAW menghidupkan malam Al-Qur'annya, malam-malam Ramadannya dengan Al-Qur'an. Maka bagi kita jangan sampai melewatkan. Ingat bagaimana Rasulullah SAW seperti yang kita sampaikan tadi, melakukan mudah rasa Al-Quran, tadarus Al-Quran, mempelajari Al-Quran, bahkan menyetorkan hafal Al-Quran kepada malaikat Jibril. Dan itu setiap malamnya, setiap malam, sampai tamat. Bahkan di tahun terakhir dia lakukan itu 2 kali. Nah, kemudian kita lihat bagaimana kaum salaf rahimahullah ta'ala memiliki perhatian yang besar terhadap Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan. Kalau kita membaca biografi para ulama dari generasi terbaik dari umat ini, maka kita akan melihat betapa malasnya kita, berapa kecilnya kita dibandingkan mereka. Kenapa mereka bisa mendapatkan kedudukan yang begitu tinggi? Ya sesuai dan berbanding lurus dengan usaha dan ketekunan mereka dalam melakukan amal ketaatan. Lihat bagaimana seorang sahabat yang bernama Utsman radhiyallahu anhu dikatakan yakhtimul Quran kulla yaumin fi Ramadan. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu itu mengkhatamkan Al-Qur'an setiap hari di bulan Ramadan. Setiap hari. Jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an. Artinya apa? Waktu-waktu yang dia pakai itu mayoritasnya dipakai untuk membaca Al-Qur'an. Mungkin orang akan bertanya, mungkin itu? Ya mungkin. Bagi mereka yang punya kebiasaan itu sangat mungkin. Jangankan di zaman dahulu, zaman sekarang aja mungkin untuk dilakukan. Kita pernah bertemu dengan salah seorang kiai yang dari Jawa sana. Pernah dia bercerita kepada anak pribadi pengalaman dia di dalam menghatam Al-Quran. Rekor tertingginya pernah dia menghatam Al-Quran dari subuh sampai tengah malam, ya, itu 3 kali khatam. 3 kali khatam. Bahkan dia katakan ketika itu, saya sudah 30 tahun lebih enggak megang Al-Quran. Kenapa? Begitu lancar hafal Al-Qurannya, sehingga mudah bagi dia untuk membaca Al-Quran dalam jumlah yang banyak. Ya. Itu rekor tertingginya. Karena memang dia terkenal dengan hafal Quran dan punya pondok tahfizul Quran. Bahkan anaknya ada 7 orang, semuanya hafal Quran. Semuanya hafal Quran. Dan dia merasakan banyak kebaikan-kebaikan dan keberkahan dalam dirinya, semuanya karena Al-Quran. Maka ketika kita membaca biografi para ulama, menghatam Al-Quran dalam setiap Ramadan, itu bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Sangat mungkin sekali. Dan itu dibuktikan pada zaman sekarang. Nah, namun yang menjadi fokus kita adalah bagaimana mereka memanfaatkan waktunya untuk Al-Quran. Kita lihat lagi bagaimana Imam Malik radhiyallahu rahimahullahu taala dikatakan idza dakhala syahrul Ramadan auqafa durusal ilmi wa aqbala ala qiraatil Quran. Imam Malik rahimahullahu taala yang dikenal dengan Imam Daril Hijrah. Imamnya kota Madinah. Yang dalam kesehariannya selalu mengajarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Bahkan dia memiliki kitab yang sangat terkenal disebut dengan Al-Muwatta. Karangan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Setiap hari majlisnya majlis hadis. Tapi ketika datang bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan, dia hentikan kajian hadisnya. Lalu apa yang dia lakukan? Wa aqbala ala qiraatil Quran. Dia fokus membaca Al-Quran. Padahal mengajarkan hadis banyak keutamaan. Tapi apa? Karena dia punya pemahaman, karena dia mengetahui dan memahami dengan baik. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, maka dia fokuskan untuk membaca Al-Quran. Karena dia apa? Membaca Al-Quran memiliki keutamaan yang lebih besar, khususnya di bulan Ramadan, maka dia tidak melewatkan itu. Begitu juga dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dikatakan, wa kana lil imam Syafi'i sittuna khatmatan fi Ramadan. Imam Syafi'i itu di bulan Ramadan, dia menghatam Al-Quran 60 kali. Berarti 2 kali khatam dalam sehari semalam. Khataman di siang hari dan khataman di malam hari. Ya, ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Timbul pertanyaan tadi, apakah memungkinkan? Jawabannya memungkinkan.
Pertama, seperti yang kita sampaikan tadi, dengan kebiasaan dia baca Al-Quran. Dalam kesehariannya dia sudah terbiasa membaca berjuz-juz ayat Al-Quran. Maka di bulan Ramadan dia tingkatkan kesungguhannya. Sehingga pencapaiannya lebih besar lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, keberkahan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sama. Kita diberikan 24 jam dalam sehari semalam. Sama jatah hidup kita. Namun pencapaian kita ada perbedaan. Dan itu bisa kita lihat. Di pondok tahfiz saja. Yang mereka setiap hari dijadwalkan kehidupannya untuk Al-Quran. Dari jam segini sampai segini. Dari jam segini sampai segini. Semuanya dijadwalkan. Semuanya berlaku peraturannya. Seragam. Tapi kalau kita lihat pencapaian masing-masing. Kamu berapa juz mengulang hafal Qurannya. Kamu berapa juz menghafal Qurannya. Kamu berapa juz sudah memurajaah hafalannya dan memperbaiki hafalannya. Pasti semuanya ada perbedaan. Ada yang mengulangnya cuma 1 juz, bahkan di antara mereka ada yang mengulangnya 5 juz. Bahkan ada yang lebih daripada itu. Kenapa ada perbedaan? Bukankah waktu yang diberikan sama? Jawabannya di antaranya adalah karena keberkahannya. Yang satu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih banyak, sehingga dalam waktu yang singkat dia bisa mendapatkan pencapaian yang besar, yang tidak didapatkan oleh yang lainnya. Begitu juga dengan para ulama kita. Ketika mereka fokus bersungguh-sungguh di dalam melakukan amal ketaatannya, mereka bisa memaksimalkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pencapaian mereka jauh lebih besar dibandingkan yang lainnya. Karena Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan sesungguhnya orang-orang yang berjihad di jalan kami, yaitu mengerahkan kemampuannya di dalam meniti jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dalam berbuat ketaatan, lanahdiyannahum subulana, akan kami berikan petunjuk kepada mereka untuk menelusuri jalan-jalan kami. Allah berikan petunjuk sehingga mereka bisa melakukan banyak ketaatan. Masuk waktu salat. Nah, kita rehat sejenak untuk mendengarkan azan, baru setelah itu kita lanjutkan. Kemudian kita laksanakan salat isya berjamaah insyaallah. Barakallahu fikum. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Kaum muslimin jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an. Tadi Imam Syafi'i rahimahullah taala itu mengkhatamkan Al-Qur'an dalam sehari semalam itu sebanyak 2 kali. Sehingga di bulan Ramadan itu dia mengkhatamkan 60 kali. Dikatakan begitu juga halnya dengan Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Kemudian Imam Al-Aswad, beliau terbiasa mengkhatam Quran itu 1 kali dalam 2 malam. Dan Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, itu dikatakan, idza dakhala Ramadan qala innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Begini pandangan kaum salaf di dalam menyambut bulan Ramadan dan mengisi waktu-waktunya di bulan Ramadan. Imam Az-Zuhri yang dikenal dengan Amirul Mu'minin fil Hadis, presidennya Ahlul Hadis. Dia mengatakan kalau datang bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan, dia mengatakan innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Bulan Ramadan ini adalah fokus untuk membaca Al-Quran dan memberi makan. Ini Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Maka kita yang mengaku pengikut kaum salaf, ya, kewajiban kita yang sepantasnya kita lakukan adalah berusaha untuk mengikuti mereka. Ketika mereka menghidupkan malam-malam Ramadannya dengan Al-Quran, maka kita juga berusaha untuk mempraktikkan itu di dalam kehidupan kita. Khususnya di bulan Ramadan ini. Perbanyak membaca Al-Quran. Maka hendaklah kita memiliki niat dan tekad. Jangan sampai berlalu bulan Ramadan ini kecuali kita sudah mengkhatamkan Al-Quran. Kalau sebelumnya kita tidak pernah khatam Quran, usahakan menghatam Al-Quran. Kalau kita selama ini pernah khatam Al-Quran, usahakan tingkatkan lagi. Kalau biasanya cuma 1 kali khatam, usahakan 2 kali khatam. Dan lihatlah keberkahan yang akan kita rasakan dalam kehidupan kita ini. Mungkin akan ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, La yafqahu man qara'al Quran fi aqalla min 3. Orang yang membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, itu tidak akan paham Al-Quran. Sehingga sebagian ulama memandang hukumnya makruh mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Ya, maka para ulama menjelaskan, pertama dari segi sanadnya hadis ini itu dikritik oleh para ulama. Artinya hadis ini bukan hadis yang sahih. Dan kalaupun hadisnya bisa diterima periwayatannya, maka para ulama memberikan penjelasan. Mereka mengatakan yustathna min dzalikal mawasimul fadila mithla syahril Ramadan. Maka ada pengecualiannya. Ya, pengecualiannya apa? Musim-musim yang di situ memiliki keutamaan, maka dibolehkan mengkhatam Al-Quran kurang dari 3 hari. Contohnya bulan Ramadan. Imam Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala mengatakan, wa innama waradan nahyu an qira'atil Qur'an fi aqalla min 3 alal mudawama ala dhalik. Ibn Rajab Al-Hambali mengomentari hadis tersebut. Dia mengatakan, sesungguhnya terdapatnya larangan membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, itu kalau dilakukan secara terus-menerus rutin. Secara terus-menerus dan rutin, ya, itu yang dilarang. Fa amma fil awqatil mufaddalah ka syahri Ramadan
khususan al-layali allati yutlabu fiha lailatul qadar au fil amakinil mufaddala kamakkata liman dakhala min ghairi ahliha fa yustahabul iktsaru fiha. Adapun di waktu-waktu yang memiliki keutamaan seperti di bulan Ramadan, terkhusus lagi malam-malam yang di situ kita berusaha untuk mencari Lailatul Qadar, atau di tempat-tempat yang juga memiliki keutamaan seperti Mekah, ya, liman dakhala min ghairi ahliha, bagi mereka yang datang ke kota Mekah yang bukan penduduk Mekah, maka apa? Fayustahabul iktsar fiha min tilawatil Quran. Maka dianjurkan mereka untuk memperbanyak membaca Al-Quran, bahkan walaupun dia mengkhatamkannya kurang dari 3 hari. Walaupun mengkhatamnya setiap hari atau lebih dari satu kali khatam Al-Quran setiap harinya. Tidak masalah. Malah itu dianjurkan. Kenapa? Ightinaman lizamani wal makan. Sebagai bentuk mengambil keuntungan karena adanya keutamaan tempat dan waktu. Artinya apa? Tidak melewatkan keutamaan tersebut. Datang bulan Ramadan kita manfaatkan membaca Al-Quran. Bahkan kalau bisa mengkhatamkannya setiap hari silakan. Terlarangkah? Tidak. Karena ini berkaitan dengan waktu yang memiliki keutamaan. Maka kalau kita perbanyak tidak masalah. Sedangkan larangan yang ada di dalam hadis Rasulullah SAW itu adalah kalau kita jadikan itu amal ketaatan kita yang rutin kita lakukan selama setiap hari selama sepanjang tahun itu. Itu yang tidak dibolehkan. Kenapa demikian? Kata Rasulullah, tidak akan paham Al-Quran orang yang mengkhatamkannya kurang dari 3 hari. Karena untuk membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, apalagi mengkhatamkannya dalam 1 hari, apalagi mengkhatamkannya 2 kali dalam sehari, itu tentu bacaannya cepat. Kalau bacaannya cepat, tentu dia tidak bisa fokus untuk mentadaburi ayat. Ya. Karena dia fokusnya membaca. Dan memang di bulan Ramadan dianjurkan kita untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Sedangkan metode untuk memahami ayat Al-Quran dengan mentadaburinya itu dibaca perlahan-lahan, bahkan diulang-ulang. Dan itu kita lakukan di luar Ramadan. Ya. Nah, kemudian wa huwa qaulu Ahmad wa Ishaq wa ghairihim minal a'imma wa alayhi yadullu amalu ghairihim. Dan ini pendapatnya Imam Ahmad, Ishaq dan ulama-ulama yang lainnya, dan ini yang kebanyakan diamalkan. Artinya apa? Memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan Ramadan sampai menghatamkannya walaupun kurang dari 3 hari itu tidak masalah. Ya. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama. Mereka menghidupkan bulan Ramadannya dengan Al-Quran. Jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an. Ketika hati kita condong untuk membaca Al-Quran, kita punya kesadaran untuk memberikan perhatian terhadap Al-Quran, maka ketahuilah itu bukan karena kehebatan kita. Tetapi itu adalah murni taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di saat hati kita dicondongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Al-Quran, maka berbahagialah. Berarti kita mendapatkan nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak banyak didapatkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Maka jagalah nikmat tersebut. Ya. Bagaimana menjaganya? Amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tingkatkan di bulan Ramadan. Kita yang sudah terbiasa membaca Al-Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, maka insya Allah Ta'ala akan banyak keberkahan yang akan kita rasakan. Dan membaca Al-Quran adalah amal ketaatan yang tidak butuh modal, tapi memiliki keutamaan yang demikian luar biasa. Setiap hurufnya ada kandungan kebaikan. Maka di saat kita mengambil mushaf Al-Quran dan kita mulai membaca Al-Quran, yakinlah setiap huruf yang kita baca, yang kita lihat itu adalah peluang besar bagi kita untuk mendapatkan kebaikan dan keuntungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya dengan keuntungan duniawi diberikan kita penawaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin orang semuanya akan baca Quran. Kalau seandainya ada pengumuman bagi kaum muslimin yang Ramadan ini membaca Al-Quran, setiap hurufnya akan diberikan 1.000 rupiah. Setiap hurufnya yang dia baca di Al-Quran akan diberikan, ditransferkan ke rekeningnya 1.000 rupiah.
Maka berapa huruf yang dia baca, berapa ayat yang dia baca, berapa juz yang dia baca, maka sebanyak itu pula nanti transferan yang akan dia dapatkan langsung dari kekayaan negara ini. Kira-kira apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita? Mungkin di mana-mana orang semuanya membaca Al-Quran, tidak peduli lagi yang lainnya. Nggak peduli lagi dengan pekerjaan. Kenapa? Karena sudah dapat kekayaan. Dia akan merasa orang yang paling beruntung hidup di dunia. Itu baru penawaran sebatas dunia. Padahal sedikit. Allah Subhanahu wa taala memberikan penawaran yang jauh lebih baik. Itu pun kalau yang di dunia tadi betul-betul nyata adanya. Walaupun pada hakikatnya tidak ada. Itu hanya perumpamaan. Tidak ada. Kalaupun ada, pasti orang akan berlomba-lomba. Tapi nyatanya tidak ada. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan penawaran itu betul-betul ada. Cuma kenapa banyak di antara kita yang tidak meyakininya? Karena kurangnya keimanan kita. Kurangnya akidah kita. Maka disinilah peran akidah. Ya, yang mendorong kita untuk lebih bersemangat lagi di dalam melakukan amal ketaatan. Maka orang sering mengkritik dakwah sunnah itu. Kenapa berdakwanya akidah, sementara orang sudah sampai ke bulan? Jawabannya, akidah ini sesuatu yang prinsip sekali, dasar sekali. Ini bagaikan pondasi ya bagi sebuah bangunan. Kenapa Rasulullah SAW 13 tahun di kota Mekah fokus kepada akidah? Karena dengan kuatnya akidah seseorang, apapun yang disampaikan, apapun yang diperintahkan, dan apapun yang dilarang, semuanya pasti akan diperhatikan dan ditaati oleh hamba tersebut. Kenapa? Karena ada keyakinan di dalam hatinya. Semakin kuat akidah di dalam dirinya, semakin yakin dia dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berupa perintah dan larangan. Makanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya, kenapa dia memiliki keutamaan yang besar dibandingkan para sahabat yang lain? Ya, bagi Abu Bakar itu perkara yang gaib itu seolah-olah tampak di depan matanya, saking yakinnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tidak ada keraguan di dalam hatinya. Apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW langsung dipercaya oleh Abu Bakar tanpa ada keraguan. Inilah yang menyebabkan keimanannya Abu Bakar tidak bisa disamai oleh para sahabat yang lain. Maka perlu kita belajar. Mempelajari agama kini. Khususnya yang berkaitan dengan akidah. Yang akan membuat kita semakin yakin kepada Allah dan yakin terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah berjanji dan kita meyakini, otomatis kita akan tergerak untuk mempraktekannya dan mengamalkannya. Nah, ketika Rasulullah SAW mengatakan siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran dia akan mendapatkan satu kebaikan dan setiap kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat, ya, maka di saat kita melihat mushaf, di saat kita mulai membaca, hati kita mengatakan, lihat setiap hurufnya ada keuntungan, jangan dilewatkan. Baca sebanyak mungkin, baca terus, sehingga kita semakin kita membaca, semakin kita merasakan orang yang mendapatkan keberuntungan dalam hidup ini. Dan itu akan terbukti. Kenapa? Membaca Al-Quran kita sedang berzikir kepada Allah. Nah, dengan membaca Al-Quran, orang yang berzikir kepada Allah akan merasakan ketenangan. Dan ketenangan itu sudah merupakan bagian dari keuntungan membaca Al-Quran. Belum lagi keberkahan-keberkahan yang kita dapatkan dalam kehidupan ini. Akan banyak kita dapatkan. Dan itu dirasakan oleh mereka-mereka yang sudah menjalani kehidupannya akrab dengan Al-Quran. Maka kaum muslimin, jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an. Ramadan insyaAllah tinggal beberapa hari lagi. Pertama kita memohon berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan Ramadan dengan keadaan yang terbaik. Dan memberikan taufik kepada kita agar bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Di antaranya dengan membaca Al-Quran. Maka hendaklah dari sekarang kita pasang niat. Kita bulatkan tekad. Ramadan tahun ini kita jadikan Ramadan terbaik dalam hidup kita. Bisa jadi ini Ramadan terakhir yang datang menghampiri kita. Bisa jadi setelah ini tidak ada lagi Ramadan yang lain yang bisa kita raih. Maka kita maksimalkan. Memanfaatkan bulan Ramadan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Di antaranya apa? Dengan Al-Quran. Mudah-mudahan
dengan kita memanfaatkan ini, kalaupun kita diberikan umur yang panjang bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya, kita sudah memiliki pengalaman sehingga kita lebih maksimal lagi dengan bulan Ramadan berikutnya. Sehingga amal ketaatan kita meningkat, keuntungan yang kita dapat juga meningkat, dan keberkahan akan kita dapatkan. Dan harapan kita adalah semoga kelak Al-Quran ini yang datang memberikan syafaat di hadapan Allah. Karena memang kata Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang memberikan syafaat kepada sahabatnya. Ya. Kita ingin Al-Quran ini yang menuntun kita nanti membawa kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW mengatakan man ja'alal Quran amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alal Quran wara'ahu saqahu ilan nar. Siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, panutannya, imamnya, Al-Quran yang akan menuntunnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, tidak mengikutinya, cuek terhadap Al-Quran, tidak peduli dengan Al-Quran, Al-Quran nanti akan menyeretnya ke dalam neraka Allah. Kita ingin Al-Quran ini merupakan salah satu dari amal ketaatan yang akan memberatkan amal timbangan amalan kebaikan kita kelak di akhirat. Yang akan mengisi catatan amalan kita kelak di akhirat. Yang akan membuat kita bangga ketika diberikan catatan di akhirat nanti. Kebanggaan yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalannya dari sebelah kanannya, maka dia akan berkata, inilah catatan amalan saya. Silakan kita baca. Silakan kalian baca. Ha'umu qra'u kitabiyah. Ini catatan amalan saya. Silakan kalian baca. Dengan bangganya. Kenapa? Begitu bahagia dia mendapatkan banyak amal ketaatan yang ada di dalamnya. Banyak pahala yang dia dapatkan dari amal ketaatannya. Dan kita ingin yang akan membuat kita bahagia di dalam membaca catatan amalan kita. Kita ingin diantaranya Al-Quran yang mendatangkan banyak keuntungan. Tentu itu tidak bisa kita lakukan kecuali dengan memulainya saat ini. Kita latih. Ya. Kita bisa berjam-jam membaca yang lainnya. Membaca media sosial dan lainnya. Kenapa kita tidak punya waktu untuk membaca satu halaman saja dari Al-Quran? Maka kita latih. Ya. Jangan sampai kita hanya berpangku tangan. Sementara keuntungan ada di depan mata kita. Yang keuntungan ini bukan hanya untuk kehidupan di dunia, tapi kelak di akhirat. Keuntungan yang akan membuat kita hidup bahagia. Dan bahagianya abadi. Nggak ada masa habisnya. Maka jangan sampai kita melewatkan amal ketaatan ini. Maka kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menjadikan kita ahlul Quran yang merupakan ahlullahi wa khassatuh. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita melalui Al-Quran. Allah angkat derajat kita melalui Al-Quran. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran itu rabi'a qulubina, taman-taman sorga di dalam hati kita. Wa nurra sudurina, cahaya-cahaya yang akan menerangi hati kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran menghilangkan semua gelisah, semua kesedihan dari hati kita. Dan mudah-mudahan dengan Al-Quran Allah berkahi hidup kita di dunia apalagi kelak di akhirat nanti. Dan semoga Al-Quran akan mendatangkan syafaat bagi kita dan akan menuntun kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat kami sampaikan, semoga ini bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kebenaran datang daripada Allah Subhanahu wa taala, sementara kesalahan dan khilafan datang dari diri kami pribadi karena kebodohan kami. Kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun, kepada kaum muslimin dan muslimat jemaah sekalian kami minta maaf. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.